Salam sejahtera untuk kita semuanya. Kami dari kelompok 2 yang mempresentasikan hasil akhir proyek kami dengan judul House Prices Advanced Regression Technique Using Light Gradient Boosting Machine. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dami J. Sitinjak dengan NIM 12S21007 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Tommy Pangaribuan dengan NIM 1221000. Perkenalkan, nama saya Tuan Putra Manurung dengan NIM 12S21008. Pada bagian ini saya akan menjelaskan tahap yang pertama, yaitu business understanding. Pada bagian ini terdapat satu menentukan objektif bisnis. Tujuan utama dari proyek ini adalah untuk memprediksi harga penjualan rumah atau sale price secara akurat. Dengan model prediksi harga rumah yang akurat, diharapkan dapat membantu berbagai pihak yang terlibat dalam industri perumahan seperti pembeli rumah, penjual rumah, dan agen properti. Yang kedua adalah menetapkan tujuan teknis. Tujuan teknis dari proyek ini adalah mengembangkan model prediktif untuk estimasi harga sale price menggunakan algoritma Light Gradient Boosting Machine atau Light LGBM. Algoritma ini dipilih karena memiliki keunggulan dalam menangani dataset yang kompleks dengan fitur numerik dan kategorial, serta kemampuannya untuk menangkap hubungan nonlinear antar variabel. Dataset yang digunakan mencakup berbagai atribut properti seperti luas tanah, jumlah kamar, usia bangunan, dan karakteristik lingkungan sekitar. Model akan dilatih untuk menghasilkan prediksi harga rumah yang akurat dengan menggunakan root mean squared logarithmic error atau RMSLA sebagai metrik evaluasi utama untuk memastikan hasil prediksi memiliki tingkat kesalahan yang minimal dengan memberikan estimasi harga yang tepat dan berbasis data. Model ini dirancang untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik dalam transaksi jual beli properti. Yang ketiga, membuat rencana proyek. Pengerjaan proyek dilakukan selama 4 minggu. Berikut tahapan pengerjaan proyek. Berikut adalah template proyek yang kami lakukan. Kemudian aktivitas. Yang selanjutnya adalah data understanding. Yang pertama, kami mengimport untuk mengumpulkan data. Kemudian mengimport datasetnya, kemudian menampilkan 10 data teratas. Di sini terdapat 81 kolom atau atribut yang ada pada dataset. Selanjutnya adalah menampilkan data di tes. Langkah pertama dalam tahap data understanding adalah mengumpulkan data yang akan digunakan untuk kasus house price prediction. Sebuah data berasal dari kompetisi Kaggle dengan judul House Prices Advanced Regression Techniques. Dataset ini disediakan dalam format file CSV atau comma separate value yang memudahkan pengolahan data yang menggunakan berbagai tools analis. Dataset bersifat statis sehingga analis dapat difokuskan pada pemahaman, pembersihan, dan persiapan data. Dataset ini berisi 81 atribut dan 1460 rows. Tabel berikut menyajikan deskripsi lebih rinci mengenai atribut pada dataset. Berikut adalah atribut mengenai yang dapat ditampilkan pada dataset. Output yang dihasilkan dari dataset yang bisa memberikan kita informasi mengenai data. Beberapa informasi yang bisa kita dapatkan dari keluaran di atas adalah yang pertama, kolom log front text hanya memiliki 1201 data dari total 1460, artinya ada nilai missing. Yang kedua, rata-rata area atau luas tanah adalah 10.516 kaki persegi. Sale price memiliki penyimpangan standar yaitu 79.442,50 yang menunjukkan harga rumah sangat bervariasi. Harga rumah sale price terendah adalah $34.900 dan yang tertinggi adalah $755.000. Kuartilnya itu yang pertama 25%, 50%, dan 25%, 75%. 25% adalah data yang berada di bawah kuartil pertama. Contohnya 20% rumah memiliki harga di bawah 129.975 dolar. 50% data atau median berada di tengah. Contohnya 50% rumah memiliki harga di bawah 163.000 dolar. 75% data berada di bawah kuartil ketiga. Contohnya 75% rumah memiliki harga di bawah 214.000 dolar. Kemudian
Maaf, sini saya akan menjelaskan kembali. Dari data di atas kita dapat mengetahui yang pertama adalah jumlah observasi atau count, di mana jumlah nilai kosong dalam setiap kolomnya, misalnya load front text hanya memiliki 1232 entry, menunjukkan ada data yang hilang karena total baris adalah 1459. Rata-rata atau min, rata-rata nilai dalam kolom. Standar deviasi atau STD, yaitu mengukur seberapa tersebar data di sekitar rata-rata, di mana load area memiliki standar deviasi 4.955,52, menunjukkan variasi ukuran load cukup besar. Minimum atau min, yaitu nilai terkecil dalam kolom. Kemudian persentil, yaitu 25%, 50%, dan 75%, menunjukkan distribusi data. Seperti yang dapat kita lihat dalam output di atas, overall call pada persentil ke 50 atau median adalah 6. Berarti setengah dari rumah memiliki kualitas 6 atau lebih. Maksimum atau max, yaitu nilai tersebar dalam kolom. Kemudian kita baris dan kolom atau dalam kodenya df.shape, itu dapat di sini dilihat. Dari hasil keluaran di atas kita dapat mengetahui informasi bahwa dataset memiliki 1460 baris dan 81 kolom. Kemudian berikut dari data keluaran di atas kita bisa dapat mengetahui informasi bahwa dataset memiliki 1459 baris dan 80 kolom. Selanjutnya, yang itu menampilkan informasi dataset. Berikut adalah informasi pada dataset. Kemudian menampilkan cek info pada dataset. Berikut adalah info yang ada pada dataset. Dari output tersebut dapat tidak ketahui bahwa beberapa kolom seperti load context, ale, mask and VRNT type, dan parflash queue memiliki jumlah nilai non-null yang jauh lebih sedikit dibandingkan jumlah total data, yaitu 1460 baris. Dataset trend memiliki kolom tambahan sell price yang merupakan target atau variable dependent dalam analisis. Kolom ini tidak terdapat dalam dataset test yang hanya berisi data untuk prediksi. Yang selanjutnya adalah Yang selanjutnya, pada data preparation, kami melakukan pengecekan pada missing values dan kami menemukan beberapa kolom yang memiliki missing values. Next. Selanjutnya, kami memvisualisasikan distribusi target, di mana distribusi ini miring ke kiri atau left square, di mana sebagian besar harga rumah berkisar pada di bawah 300.000, dengan puncaknya itu sekitar 180.000 hingga 200.000. Jadi sebagian besar harga ini berada di antara 100 sampai dengan 300.000, dengan sedikit sekali rumah yang berada pada rentang 100 sampai 500.000. Next. Selanjutnya kami melakukan pemilihan kolom numerik, yaitu dengan tipe data integer dan float. Selanjutnya untuk correlation heat map, kami mencari korelasi dengan target variabel sell price, dan berikut adalah hasil korelasi dengan sell price. Next. Selanjutnya kami membuat heat map korelasi untuk memvisualisasikan dan memetakan hubungan antara korelasi antara berbagai variabel dalam suatu dataset. Next. Selanjutnya, kami melakukan filter di mana kami ingin memilih variabel dengan korelasi yang tinggi, di mana korelasinya itu di atas 0,5. Sehingga variabel yang memiliki korelasi 0,5 itu ada 10 variabel. Selanjutnya, kami melakukan filter data train agar hanya menggunakan fitur yang terpilih dan target, yaitu sell price. Selanjutnya, kami memeriksa nilai missing values, dan di sini tidak ada missing values. Lalu kami melakukan imputasi nilai missing values untuk kolom numerik dan kategorikal. Selanjutnya, dilakukan imputasi kolom numerik dengan median dan kategorikal dengan most frequent atau modus. Selanjutnya, kami melakukan imputasi jika ada kolom kategorikal.
Selanjutnya kami memeriksa kembali apakah masih ada missing values pada dataset yang telah kami lakukan penanganan missing values, dan hasilnya tidak ada lagi missing values setelah dilakukan imputasi. Selanjutnya kami memfilter dataset dan kami kembali data test dan kami kembali memeriksa nilai missing values. Lalu nilai missing values kami simpan ke dalam file. Dapat dilihat bahwa pada data test ini ada 3 missing values. Lalu kami melakukan imputasi nilai pada missing values pada data test. Selanjutnya, kami memisahkan dataset menjadi fitur atau input dan target atau output. Lalu kami melakukan scaling fitur dan target dan menyimpan di scalar. Selanjutnya, tahapan modeling. Pada tahapan modeling ini, kami menghitung prediksi dan square error untuk model kami. Lalu, selanjutnya, kami menghitung prediksi dari square error untuk model. Di sini ada beberapa metrik yang kami uji, yaitu YPRET, MSE, MAE, dan square error. Selanjutnya, kami menghitung tren dan validasi skor, dan menghitung perbedaan antara skor pelatihan dan validasi. Model .score ini akan menghitung skor koefisien determinasi untuk data pelatihan dan validasi untuk perhitungan perbedaan validasi. Selanjutnya, kami menentukan status model. Kami bad adalah skor pelatihan dan validasi buruk, yaitu rentangnya lebih kecil dari 65%, dan overfit untuk skor pelatihan jauh lebih baik daripada validasi. Middle adalah skor sedang antara 65-80%, dan good adalah skor baik pada rentang lebih besar dari 80% untuk keduanya. Dan high train, low test, pelatihan bagus, dan validasi buruk. Selanjutnya, kami membuat data frame untuk hasil evaluasi. Berikut hasil evaluasi, di mana tren skor dan valid skor itu menunjukkan bahwa performa tinggi pada data pelatihan validasi yang menandakan model mampu menangkap pola-pola pada data set selanjutnya. Dan model juga dapat dipastikan bahwa dan dengan nilai MAE 0,03 menunjukkan bahwa rata-rata kesalahan absolut prediksi model adalah sekitar 0,03, di mana ini menunjukkan kinerja yang baik pada model. Selanjutnya, setelah skenario pengujian selesai, langkah selanjutnya adalah mengaplikasikan model untuk memprediksi harga rumah pada data uji. Di sini kami melakukan scaling data test dan memprediksi dengan data test dan melakukan inverse transform untuk prediksi. Selanjutnya, adapun output final prediksi dari kinerja model kami adalah sebagai berikut, seperti output yang dapat kita lihat. Selanjutnya, dilakukan tahapan membaca file pengiriman atau sampel submission, lalu hasil prediksi disimpan ke file submission dalam format yang sesuai, dan ini akan mempresentasikan harga rumah yang diprediksi berdasarkan data uji. Dan hasil prediksi disimpan ke dalam bentuk file submission.csv. Untuk tahapan deployment akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya untuk tahap deployment. Untuk tahap deployment itu kita perlu menyimpan model yang udah kita train itu ke dalam file.pkl. Nah, setelah file ini dapat, kemudian kami akan melakukan deploy-nya. Nah, untuk melakukan deploy-nya itu kami menggunakan framework Flex, kemudian HTML, CSS, dan Talon CSS. Nah, di sini kami load file modelnya itu, kemudian scalar X, scalar Y. Nah, guna dari scalar X, scalar Y ini agar si model yang udah kita train di sini itu tahu bahwa
kolom-kolom fitur-fitur mana yang akan digunakan pada saat melakukan prediksi. Ini merupakan kode programnya. Nah, untuk proses pengujiannya itu sebelumnya sudah dijelaskan bahwa fitur-fitur yang kami gunakan itu ada sebelumnya kami meminta maaf tadi ada kesalahan jaringan. Saya ulangi lagi di sini kami sudah menyimpan file PKL itu. Yang pertama host price model, kemudian scalar ini. Ini merupakan file yang menyimpan model yang udah kita train tadi, scalar X sama scalar Y ini nanti akan digunakan untuk agar si model itu tahu kolom-kolom dan fitur mana yang akan digunakan. Jadi informasi itu akan diambil dari scalar Y sama scalar X ini. Nah, data yang akan kita uji coba itu adalah data yang udah kita select tadi. Itu ada 10 kolom. Ini merupakan datanya dan hasil prediksinya sebenarnya udah ada di sini, dan kita akan coba apakah hasil prediksi yang dicoba di sini sama dengan hasil prediksi yang dihasilkan di sini. Ini merupakan tampilan dari hasil deploy itu. Kita jalankan menggunakan perintah Python run PE. Ini merupakan software-nya. Kita coba masukkan datanya. Untuk kualitas keseluruhan itu ada 5, kemudian hostnya itu ini, kemudian 1. Oke, kita prediksi. Ini merupakan hasilnya. Kita bisa lihat bahwa hasilnya itu sama dengan ini. Oke, kita coba dengan data tes yang lain. Oke, ini merupakan hasil prediksinya. Kita bisa lihat bahwa hasilnya sama juga dengan yang di sini. Sekian merupakan hasil presentasi dari proyek kami. Dengan akurasi tadi yang dihasilkan, kami bisa simpulkan bahwa model yang kami buat sudah bekerja dengan baik untuk memprediksi harga rumah. Sekian hasil presentasi kami. Jika ada kata-kata yang salah, kami kelompok 2 meminta maaf. Sekian, terima kasih.